Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman di hari ini sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya, Pak Ihsan sedang berada di lahan tanaman pare opal Pak Ihsan dan juga tanaman pare oktan. Di situ juga bagian sana ada parea F2 teman-teman. Oke, bisa kawan-kawan lihat di sini untuk tanaman pare Pak Ihsan ya. Alhamdulillah tumbuh subur teman-teman. Oke, jadi untuk tepatnya untuk tanaman pare opal Pak Ihsan yang sebelah sini ya, itu sekarang tanggal 16 ya, berarti 46 HST setelah tanam biji teman-teman. Oke, di sini juga Pak Ihsan sudah melakukan pemanenan yang kedua kemarin untuk tanaman pare opalnya, dan untuk tanaman pare oktannya kemarin melakukan pemetikan perdana teman-teman di 42 HST ya. Ini tanaman pare oktan Pak Ihsan. Oke, jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, Pak Ihsan di tanaman pare Pak Ihsan ini ya, di 46 HST Pak Ihsan akan melakukan penyemprotan yang ke-6 kalau tidak salah teman-teman ya. Untuk penyemprotan kali ini Pak Ihsan akan melakukan penyemprotan fungisida, dan juga di sini Pak Ihsan akan berbagi tips bagaimana caranya mengganti perekat atau pembasah menggunakan telur teman-teman. Oke ya, jadi di sini Pak Ihsan akan berbagi pengalaman seputar perekat yang bisa diganti dengan telur bebek teman-teman ya. Oke, jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk di penyemprotan ke-6 ini di tanaman pare opal Pak Ihsan dan juga pare oktan, ada juga pare F2 ya. Di sini Pak Ihsan melakukan penyepraian fungisida untuk mencegah serangan bercak daun, cacar daun dan juga busuk daun teman-teman pada tanaman pare Pak Ihsan ya. Oke, yang pertama di sini Pak Ihsan menggunakan fungisida seperti biasa. Ini Pak Ihsan masih menggunakan antrakol yang berbahan aktif propinep ya, propinep 70% teman-teman. Oke, jadi cara kerja fungisida antrakol ini memang dia itu hanya bekerja secara protektif ya, atau hanya sekedar melindungi atau pencegahan teman-teman. Oke, seperti itulah. Jadi hanya untuk pencegahan penyakit cacar daun, embun tepung dan juga busuk daun teman-teman. Oke, di sini Pak Ihsan menggunakan antrakol untuk melakukan pencegahan ya. Seperti biasa untuk antrakolnya di sini Pak Ihsan menggunakan 2 sendok untuk tangki 16 liter. Oke, seperti ini. Oke ya, 2 sendok. Dan fungisida kedua di sini untuk di penyemprotan kali ini Pak Ihsan menambahkan bahan aktif mancozeb teman-teman. Jadi untuk di penyebaran kali ini Pak Ihsan sudah melakukan mulai menyampurkan bahan aktif propinep dengan mancozeb, karena memang di sini untuk tanaman pare Pak Ihsan sudah cukup dan berani Pak Ihsan melakukan penyampuran propinep dengan mancozeb, karena memang kalau mancozeb Pak Ihsan kalau umur 15 HST sampai 30 HST Pak Ihsan belum berani menggunakan mancozeb teman-teman ya. Oke, di sini Pak Ihsan melakukan pencampuran propinep dengan juga mancozeb di 46 HST. Untuk mancozeb ini dia merek dagangnya Victory ya, Victory. Untuk bahan aktif mancozeb 80%. Untuk kemasannya, di belakang kemasannya bisa kawan-kawan baca nanti. Ini ada untuk penyakit bawang merah, bercak ungu, cabai, untuk antraks, terus kentang busuk daun ya, dan juga tomat busuk daun. Memang tidak ada tanaman parenya, tapi memang yang Pak Ihsan tahu ya, untuk bahan aktif mancozeb bisa untuk semua jenis tanaman, apalagi untuk mencegah serangan busuk daun teman-teman. Oke. Untuk fungisida Victory-nya di sini Pak Ihsan menggunakan 2 sendok sama seperti antrakol untuk tangki 16 liter. Ya, 2 sendok teman-teman. Oke, seperti ini.
untuk tangki 16 liter. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak lupa Bison menambahkan juga MKP monokalium fosfat ini untuk merangsang bakal-bakal buah pare ya, agar nanti tumbuh lebat teman-teman. Jadi Bison memasukkan unsur hara, fosfat dan juga kalium. Bisa kawan-kawan lihat di belakangnya di sini ya, untuk kandungan haranya MKP 52% dan juga 34%. Oke, langsung saja dicampur. Di sini Bison menggunakan 4 sendok MKP untuk tangki 16 liter teman-teman. Oke, seperti ini ya, 4. Dan yang keempat, tidak ketinggalan pasti Bison menggunakan ini Biotogro ya. Biotogro ini probiotik super andalan Bison teman-teman, karena di sini Biotogro sangat komplit, ada makro mikronya, unsur hara makro mikro, terus ada hormonnya dan juga ada makrobakterinya teman-teman ya, sangat pas sekali. Dan yang paling saya suka dari Biotogro, kalau jika teman-teman menggunakan Biotogro secara rutin, itu bisa untuk daya imunitas tanaman atau untuk kekebalan ya, kekebalan tanaman teman-teman, jika teman-teman menggunakan rutin. Dan yang kedua, di sini Biotogro bisa dimix dengan fungisida ya. Jadi untuk makrobakterinya insya Allah tidak akan mati teman-teman, karena sudah Bison hubungi petugas setempat, petugas Biotogro ya. Oke, sudah Bison hubungi, itu aman teman-teman. Oke, langsung saja untuk Biotogronya di sini Bison seperti biasa menggunakan satu tutup Biotogro untuk tangki 16 liter teman-teman. Oke, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Dan yang keempat teman-teman ya, perekat ya, tidak kalah penting juga harus menggunakan perekat jika teman-teman menggunakan fungisida, apalagi menggunakan fungisida teman-teman ya. Perekat adalah hal yang paling penting teman-teman. Oke, jadi di sini Bison akan berbagi tips menggunakan perekat dari telur. Oke, seperti ini. Ini telur bebek ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini Bison akan berbagi pengalaman dan juga berbagi tips seputar telur bebek ini ya. Telur bebek ini bisa untuk perekat dan juga pembasah jika teman-teman melakukan penyemprotan, apalagi yang menggunakan fungisida yang tepung seperti ini teman-teman, yang tepung WP ini ya, ini wheat pony powder, itu tepung, itu sangat pas sekali jika teman-teman tidak menggunakan perekat. Bisa digantikan dengan telur bebek ini untuk perekatnya teman-teman. Oke, caranya di sini yang sebenarnya dibutuhkan hanya putih telurnya saja teman-teman. Oke, hanya putih telurnya saja. Tapi kalau di sini Bison langsung saja itu putih telur dan juga kuning telurnya itu dicampurkan sekalian teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Kita pecah dulu untuk telur bebeknya teman-teman. Seperti ini, kita masukkan ke dalam botol ya. Di sini kebetulan Bison menggunakan botol bekas botol herbisida teman-teman, tapi sudah Bison cuci bersih ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan dulu 2 ya. Jadi untuk telur bebek 2 ini teman-teman, itu bisa untuk 4 tangki kalau Bison ya. 4 tangki untuk 2 telur bebek. Oke, seperti ini. Setelah dicampurkan seperti ini ya, baru kita kocok menggunakan botol tadi agar nanti ini tuh hancur teman-teman. Seperti ini ya, dikocok sampai benar-benar tercampur antara kuning telur dan juga putih telurnya teman-teman. Pokoknya ini dikocok sampai benar-benar tercampur teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini sudah tercampur. Untuk takarannya, untuk takaran telur bebek ini ya, jadi kalau 2 telur bebek itu bisa menghasilkan sekitar 120 mili teman-teman. Oke, jadi telur bebek 2 itu bisa untuk 4 tangki, jadi dibagi sekitar 30 mili untuk telur bebeknya. Oke, dan satu lagi hal yang paling penting teman-teman ya, jika menggunakan telur bebek ini, jangan gunakan
yang berbahan aktif insektisida ya, insektisida yang berbahan aktif EC. EC itu bahan dasarnya memang minyak teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menggunakan telur bebek ini seperti ini, menggunakan insektisida yang berbahan aktif EC, nanti telur bebeknya itu akan sedikit menggumpal atau gimana itu teman-teman ya. Jadi kayak agak matang. Nanti efeknya untuk di penyepraiannya teman-teman ya, itu sepuyernya bisa rapat tersumbat oleh telur bebeknya teman-teman. Oke, jadi jangan menggunakan yang berbahan aktif EC. Paling bagus untuk yang seperti ini, telur bebek ini untuk perekat itu untuk satu fungisida, yang kedua itu yang penting tidak berbahan aktif EC teman-teman. Itu sangat bagus sekali. Ini alternatif jika teman-teman tidak menggunakan perekat ya, bisa juga untuk menggunakan telur bebek teman-teman. Jadi untuk takaran penyemprotan telur bebek ini teman-teman ya, untuk perekat cukup menggunakan 30 ml per tangki 16 liter teman-teman. Oke, seperti ini kita takar 30 ml untuk tangki 16 liter. Oke, seperti ini ya, seperti ini kita campurkan seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini baru diaduk hingga tercampur teman-teman ya. Jangan sampai tidak tercampur antara fungisida dengan telurnya seperti ini. Kita aduk terus sampai larut, kira-kira setengah menit teman-teman. Harus benar-benar tercampur ya. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan yang EC, itu nanti telur bebeknya terus menggumpal teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak menggunakan yang EC, akan aman seperti ini teman-teman ya, tidak menggumpal untuk telur bebeknya. Oke, dikocok terus. Oke, kira-kira sudah tercampur seperti ini, baru kita spraykan ya pada tanaman parenya teman-teman.